Halo semuanya, perkenalkan saya Vian. Dan saya Pak Dokter E-nya 3. Oke, seperti biasa saya perkenalan dulu biasanya. Random ya. Sumpah. Perkenalkan saya Vian, videografer dan fotografer dan filmmaker. Dan saya Kopi Shop. Dan sekarang kita bersama Rozian Hidayat. Koreksi Pak Dokter E-nya 3. Yang mungkin kalian lebih kenal dengan nama Pak Dokter selama ini. Tapi namanya itu Rozian Hidayat, guys. Pak Dokter E-nya 3. Jangan panggil dia Pak Dokter, panggil dia Ojan. Pawe. Oke. Random. Oke. Jadi sebenarnya hari ini saya nggak di briefing. Saya kesini cuma main PES teman-teman ya. Tapi tiba-tiba harus podcast. Iya, Anda muncul ya kita podcast gitu kan. Jarang-jarang baik. kita berbicara kan. Secara Gas, Bang. apa? Dua arah. Silahkan. Gitu kan. Jadi apa yang mau di podcastin ini? Ya, pokoknya gini lah. Apa namanya? Ya, ini kan podcast, anggaplah kita buat podcast supaya konten-konten aja ya. Tapi setidaknya pengenku dia sedikit ya ada manfaatnya, baik mungkin bukan sekarang, tapi untuk kedepannya dan banyak orang-orang yang belum berumur 25. Makanya nama podcastnya 25 When Life gitu. Menarik nih, menarik. Nah, pertanyaan yang paling pertama yang biasanya saya lontarkan gitu ya. Boleh dijawab, boleh enggak gitu. Sekarang Bapak umurnya berapa biasanya? Biasanya. Biasanya ya. Umurnya sekarang berapa? In effect saya Rozian detik Hidayat. ini perhaps Ya, 29 tahun teman-teman. 29 kayaknya. Iya enggak sih? Ya, Bapak Rozian. Ya, kayaknya. Bapak Rozian Hidayat itu umurnya 29 tahun. Kalau di sekarang ya. Tinder 25 guys. Oke, jadi sekarang aku jelasin. Jadi podcast ini sebenarnya itu ngajak kita ngobrol tentang apa hal yang terjadi di umur 25 tahun gitu. Jadi pertanyaan yang pertama dari saya adalah kira-kira apa hal yang Anda ingat pertama kali di umur Anda, di umur Ojan yang ke-25? It's 4 years ago. It's probably 2019 I guess. Oke. Heartbroken sih. Jadi ya ada banyak hal yang pada akhirnya mungkin kalau cuma dilihat dari satu perspektif mungkin kayak akan banyak pertanyaan gimana ya kalau gitu. Tapi kita nggak akan mikirin orang lain. Saat ini kita ngobrol aja tentang Ojan. Jadi boleh dijawab, boleh enggak gitu, kasih batasan aja nggak apa-apa gitu. Selama apa yang bisa dibagikan dan didengar orang-orang lain silahkan aja. Jadi jawabannya adalah apa yang Anda paling ingat saat Anda berumur 25 tahun? Mungkin klise tapi pas umur 25 tahun saya merasa kayaknya saya banyak tertinggal dengan orang-orang seusia saya, tapi ternyata di situ saya menyadari bukan di situ sih, pada akhirnya di umur sekarang 4 tahun setelah itu ternyata nggak juga gitu loh. Bahkan bisnis pertama yang sukses tuh di umur 27 probably, bukan di 25. Itu ada banyak hal yang gagal lah gitu. Jadi ternyata itu bukan titik nolnya, ternyata bisa aja titik nol kita itu ada di bukan 25, ada di 27, probably di 2029 atau mungkin di early 30 kita gitu. Jadi nggak ada 25 tuh kadang emang fase yang bikin kita bingung. Jangan-jangan kita udah gagal gitu loh, atau jangan-jangan kita udah nggak bisa mulai apapun. Tapi ternyata 25 itu bisa aja kayak pemanasan gitu. Even kita belum mulai apapun, atau bahkan kalau misalnya kita main bola nih, atau kita main FM Football Manager nih gitu loh. Umur 25 itu kayak baru latihan gitu loh, baru passing. Jadi training drill segala macam. Jadi match yang asli itu ya match day-nya probably di 29, probably di 30 gitu. Jadi emang ya udah kita belajar passing, kita belajar
baca taktik pelatih kayak gitu loh. In case you're playing Football Manager, guys, you should play. It's free. Oke, katanya Ojan 25 bagi dia itu kayak semacam latihan. Jadi latihan apa aja yang sudah Anda lakukan pada saat itu? Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu juga sebenarnya saya bingung-bingung aja sebenarnya. Cuman saya tuh percaya banget sama apa ya? Kayak peringatan-peringatan atau tanda-tanda gitu. Jadi mungkin di umur 25 tuh udah ada beberapa tanda kayak oh yang ini tuh jangan dilakuin gitu loh. Cuman emang ego kita aja kayak kita harus coba sampai habis gitu loh. Padahal udah ada kayak kalau katanya Juicy Lucy itu udah ada lampu kuning gitu loh. Ini bukan soal percintaan aja, Bado. Ini soal karir, soal apapun. Jadi umur 25 tuh probably kita udah ada lampu kuning kayak kita tuh harus start yang mana sih sebenarnya yang enak gitu atau enggak apakah akan tetap diterabas nih si lampu kuning ini dengan kemungkinan bakal nabrak sesuatu atau kayak ya udah ternyata nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi perhaps saya belajar itu sih, saya belajar membaca tanda di umur 25. Jadi saya terbiasa akhirnya untuk bilang enggak pada sesuatu yang kelihatan enggak dan bilang enggak terhadap segala sesuatu yang kayaknya mungkin. Jadi selalu ambil kata mungkin sebagai tidak gitu loh. Kalau kamu mau main aman. Cuman kalau kamu pengen rewards yang besar, ya udah mungkin tuh bisa aja berarti iya. Jadi tergantung ya udah nyali kamu segimana gitu loh. Oke, jadi kayak semacam gambling ya, jadinya ya. Not a gambling. Kalau gambling itu kan kayak apa namanya dia tuh selalu 50-50 ya. Nah sementara tuh lampu kuning tuh nggak pernah bener-bener 50-50 Oke, gitu loh. Jadi ketika kita memutuskan untuk nerobos katakanlah lampu kuning gitu dari arah sebelah kiri atau kanan tuh kita bisa menilai dan mengukur kira-kira bakal ada obstacles apa yang akan lewat atau kira-kira tuh bakal ada entah ada razia ada apa segala macam gitu. Jadi nggak exactly 50-50 untuk semua orang. Jadi case-nya akan selalu beda. Tergantung di depannya ada apa, tergantung di belakangnya ada apa, tergantung kita tuh lagi pakai motor apa. Gitu. Oke, tadi di awal Ojan sempat jeletuk heartbroken gitu ya. What happened? Saya tuh percaya bahwa kita tuh ngalamin 3 patah hati yang cukup major ya di dalam hidup kita dan patah hati yang pertama itu biasanya pas kita kayak apa ya bucin banget pas baru teenager kayak ya udah patah hati yang normal-normal aja. Cuman patah hati yang kedua tuh pada akhirnya ngajarin kita untuk kayak aduh lebih pemilih lagi soal segala sesuatu. Jadi masa dibahas enggak. Jadi terserah Anda. Itu terlalu private tapi kurang lebih intinya kayak heartbroken-nya itu kayak kita naruh segala sesuatu yang kita punya gitu. Jadi waktu, tenaga, perhatian. Jadi bahkan mungkin kita kehilangan diri kita gitu. Tapi patah hati yang ini tuh ngajarin kita untuk lebih hati-hati lagi. Jadi kayak aku lupa ini kata siapa tapi jatuh cinta yang benar itu adalah jatuh cinta yang ketika kamu let them free gitu loh. Tapi kalau misalnya ternyata kamu masih ada di fase yang kayaknya kamu harus ngikat banget. Probably itu cinta-cintaan kayak teenager sih. Jadi kayak you should grow up. Boys. Dibandingkan dengan sekarang ini kan hasil dari pemikiran setelah di 25 tahun itu. Betul. Ya. Menurut Ojan kesalahan-kesalahan apa sih yang perlunya dihindari tuh pada saat itu? Kalau Ojan bisa bilang diri Ojan ke 25 tahun tentang kejadian itu apa yang Ojan bakal bilang? Apa nih? Itu tentang hal itu yang pernah terjadi di yang sebenarnya dihindari itu, ya. Sebenarnya kita tuh nggak kebentuk kayak sekarang. Unless kita ngelakuin sesuatu dan belajar. Betul. Jadi ketika aku bikin coffee shop, aku tuh belajar, aku tuh nggak pernah tahu espresso yang enak itu sampai aku tahu espresso yang nggak enak, ngerti nggak? Jadi we could not develop menu yang enak kalau kita nggak pernah punya acuan terhadap menu yang enak atau tidak enak gitu. Jadi
kalau mungkin somehow kita saat ini sedikit lebih dewasa atau sedikit lebih bijak, Hmm, itu tuh hasil dari kesalahan-kesalahan yang kita bikin dan somehow kita pelajarin gitu betul. loh. Oke, Jadi setuju. kalau misalnya kita nggak pernah bikin kesalahan dan somehow kita tiba-tiba bijak, itu aneh Ya, menurutku. oke. We need a mistakes Hmm, untuk learning something new gitu loh. yes. Bahkan kalau misalnya kita ngeliat kisah-kisah Nabi, itu tuh banyak hikmah yang terjadi justru karena ada masalah gitu loh. Oke. Either karena misalnya, bukan, kita nggak nyebut Nabi bisa salah ya, tapi emang ada event-event yang mengajarkan kita bagaimana akhirnya bersikap dengan masalah yang sama dan relevan Hmm, gitu. Misalnya ketika dulu Nabi tuh pernah apa ya, pernah sangat bersedih gitu loh, atas kematian paman beliau. hmm, Apakah kemudian kalau misalnya event itu tidak terjadi, apa akhirnya Nabi nggak bisa nyontohin kita akhirnya coping mechanism yang benar? ya. Justru karena event itu kemudian akhirnya Nabi bersedih, dan di situ kan ada periode di mana wahyu itu cukup lama nggak turun ya Oke. gitu. Nah di situ beliau tuh sempat hopeless, Oke. aduh jangan-jangan Tuhan gue ninggalin gue nih gitu lah. Oke, oke. Tapi ternyata itu jadi contoh gitu loh, karena kalau nggak ada event itu, kita tuh nggak akan pernah diajarin cara untuk coping terhadap, mungkin kita sebutnya depresi gitu. Oke. Nah justru Nabi diajarin gitu loh untuk gimana Hmm, menghadapi itu gitu loh. Jadi hmm. menurutku bukan menghindari kesalahan sih, make a mistakes, tapi make sure you are learning gitu loh. Oke. Oke, oke. Jadi maksud Ojan dari tadi adalah ya eh Ojan nggak akan ngomong apa-apa. Ya let it happen lah. Betul, Let it happen betul, gitu. Dan syukurnya sekarang sudah belajar dari hal itu gitu ya. betul. Jadi salah nggak kalau aku bilang misalnya kita nggak seharusnya nih ngomong sama orang-orang yang belum umur 25, kemudian kita anggaplah biarkan aja mereka belajar dengan learning curve Mm-mm. mereka gitu, cara belajar mereka sampai mereka paham sendiri. Atau ya udah mereka juga cari tahu aja, belajar aja gimana sebenarnya menghadapi masa yang akan datang buat mereka. Baiknya itu gimana menurut Ojan? Sebenarnya kayak pertama tadi sih, biarin aja orang bikin kesalahan, Hmm. tapi make sure kamu belajar. Yang nggak lucu tuh adalah kita bikin kesalahan dan itu berulang Hmm. dan itu monoton. Oke, Maksudnya oke. kesalahan I get itu it. aja. Ya. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak itu jadi dibenerin Hmm. gitu. Ya, ya, Alih-alih ya. itu salah atau nggak tepat Hmm. gitu loh. Hmm. Jadi kayak misalnya gini, kalau in case kalian mendukung Manchester United ya, kalian akan merasakan periode-periode kelam by the way. Jadi itu pernah ada suatu masa di era MU gitu loh. Itu bahkan passing pemain aja tuh absurd Hmm. gitu loh. Bahkan si salah satu pelatihnya si Rangnick tuh bilang ini semuanya mesti di udah dibuang, mesti disikat gitu loh. Oke. Jadi kenapa gitu? Karena misalnya dia diajarin drill yang ini, Hmm. diajarin training drill yang ini, besok tuh kesalahannya sama Hmm. gitu loh. Jadi kayak buang-buang waktu. Oke. Jadi buat apa gitu loh? Ya ganti gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya pada kasus manusia, sebenarnya nggak apa-apa bikin kesalahan. Tapi make sure itu bukan kesalahan yang berulang. Ya. Karena masa mau remedinya remedi lagi gitu. Oke, oke, oke. Gitu loh. Nggak lucu. Apa nggak bosan menghadapi masalah yang sama? Oke. Bisa lah cobain masalah yang lain gitu. Oke, berarti memang benar kata orang ya yang pernah aku dengar juga, tahu kapan berhenti itu adalah sebuah anugerah ya. Betul, betul. Itu sesuatu yang kayaknya nggak semua orang tuh menyadari mereka bisa Hmm. gitu loh. Gokil, gokil, gokil. Oke, selain yang tadi, Jan, kira-kira di umur 25, hal yang menurut Ojan membahagiakan itu apa? Tadi kan anggaplah kita Oke. hal yang sedikit menyedihkan nih. Mm-mm. Tapi yang pasti ada kan hal yang teringat yang mungkin sedikit menggembirakan gitu. Oke. Yang menjadi core memory Anda mungkin. Ini disclaimer dulu sebelum ini diucapkan. Jadi I've grown up dengan privilege. Oke. Jadi tidak bisa ditiru semua orang by the way. Jadi aku punya logistik yang cukup banyak lah untuk Hmm. memulai banyak hal. So jadi support, I got Hmm. a lot of support, dan aku banyak mencoba bisnis, banyak mencoba develop brand segala macam. Dan hal yang menyenangkan di umur 25 adalah kayak kamu tuh nggak takut
bikin kesalahan sebanyak mungkin. Ini disclaimer lagi, aku Ya. punya banyak privilege. Jadi mau coba apapun tuh jadi energinya banyak banget. Tapi makin kita tua, makin kita berumur tuh analisis resiko kita tuh makin besar. Oke. Jadi kalau misalnya pas muda, yang pertama dipikirin tuh untungnya doang, yang menyenangkannya doang gitu loh. Jadi mau bikin apapun tuh berasa apa ya, energetik banget lah. Jadi meledak-meledak segala macam. Jadi kayak kamu beli game ini, beli game itu, coba les ini, coba les itu, coba kegiatan ini itu segala macam. Tapi at the end of the day makin kamu tua tuh analisis resikonya tuh makin rumit. Termasuk memilih pasangan ya. Oke. Jadi di umur 25 itu milih pasangan tuh gampang. Oke. Karena nggak banyak parameter ya. Tapi begitu kalau makin bertambah dewasa, parameternya makin banyak Oke. gitu loh. Jadi kalau dulu misalnya di umur 25 kita milih misalnya udah kita suka si ini dari sini, ya udah jalan. Oke. Tapi makin kita tua, kita tuh makin menghindari banyak hal untuk tidak ada di orang itu. Gitu loh. Jadi alih-alih kita memilih sesuatu berdasarkan yang kita suka, kita memilih sesuatu berdasarkan ada nggak hal yang tidak suka di sesuatu itu, entah di orang itu gitu loh. Oke. Jadi makin lebih selektif. Efeknya apa? Kita jadi punya, karena misalnya karena di 25 tuh kita punya banyak pilihan dan punya banyak preferensi, akhirnya kita punya pilihan teman yang banyak Ya. untuk mengakomodasi itu. Tapi makin tua kita, preferensi kita tuh makin dikit. Jadi otomatis orang atau partner yang bisa bersama itu, entah teman, entah pasangan, itu tuh makin dikit pilihannya. Ya. Bukan karena kita pemilih, tapi kita makin banyak analisis resikonya gitu. Ya. Oke. Based on tadi yang kita pelajari tadi, kegagalan-kegagalan tadi gitu loh. Jadi bisnisnya apa di 25? Oke. Kan belum terjawab. Ini baru disclaimer ya. Sebenarnya my first business itu di umur lupa aku 20 bro. Oke. Itu umur 20 itu bisnis donat sih atau misalnya makanan-makanan gitu. Ya. And then di 22 perhaps itu aku coba bisnis aparel olahraga, jadi kayak sepatu, futsal, bola ya. gitu-gitu. Di umur 23 aku coba dulu tuh ada ini apa namanya? Jilbab. Oke. Lucu ya, oke, jilbab. Itu ya jilbab. Kenapa jilbab? Soalnya itu murah banget coy. Murah banget, untungnya gede coy. Tapi susah. Ya, saya nggak ngerti jilbab yang bagus tuh apa gitu. Ya. Dan pernah coba jual tas dulu, jadi kayak tas tenun gitu, itu crafts. Terus di umur 25 tuh lucu. Jadi umur 25 tuh pertama kali Stoa tuh lahir sebenarnya. Nah, kan? Skincare. Pas kan? Ya, Stoa tuh lahir. Di depan ownernya. Stoa tuh lahir. Jadi Stoa tuh lahir dari kegelisahan bahwa sebenarnya saya tuh pengen. Jadi dulu tuh Stoa tuh bukan kayak sekarang. Ya. Jadi Stoa tuh ribet dulu. Jadi untuk you bisa dining di Stoa, kamu harus bikin reservasi Yes, dulu. I know it. Let him talk. Let him talk. Jadi kamu nggak bisa sembarangan datang ke Stoa dan aku mau ngopi, nggak. Kita harus bikin janji jauh-jauh hari dan kemudian kamu akan di-approve, kamu akan dikasih sesi sekitar 60 menit dan kemudian kamu ngopi dan aku menebak kamu akan minum apa. Kamu nggak bisa bilang aku mau minum ini. Aku yang akan provide kayak kamu harus minum ini gitu loh. Makanya dulu Stoa tuh punya julukan namanya olfaktorium. Jadi olfaktorium tuh dari kata olfactory dan laboratorium, dan yang kedua itu adalah human library. Yes. Jadi menurut aku di umur 25 adalah perpustakaan yang paling lengkap dan paling exciting tuh manusia itu sendiri gitu. Oke. Jadi biarkan kita saling membaca. Betul. Itu Stoa. Cuman makin lama kayak saya mikir aduh, kayaknya duit lebih manis. Jadi berubah lah udah kayak gitu. Doain aja bisa muncul lagi. Ya. Si slow bar-nya Berarti kangen dong sama itu. Of course, itu seru. Saya juga kangen. Fun fact di slow bar Stoa itu ada 10 orang yang putus setelah ke sana. Dan kemudian ada 3 orang yang menikah karena kenal di sana. Man. Keren ya? Beruntunglah kalian yang pernah menemukan slow bar just Sabar, jangan minta untuk cepet-cepet ya, sabar. Karena yang organik itu lebih menarik, guys. Karena dulu Stoa yang lama tuh bukan untuk cari duit. Saat itu saya masih kerja ya, maksudnya ada sesuatu yang menghidupi lah. Ya. Cuman
Ya begitulah, seru. Jadi kita doakan saja semoga Stoa yang sekarang itu makin jos sampai nanti ada di titik di mana muncul tuh slow bar-nya lagi. Ini jangan-jangan nanti yang pada nonton ini nyari ini. Nyari mana Stoa. Sabar ya. Tapi Nanti itu iya sih masa-masa yang keren sih waktu Iya, itu ya. karena itu tuh aku lupa terinspirasi dari mana, intinya ada sebuah coffee shop gitu di luar negeri lah, sama hasil obrolan sama Ya. Mas Pepeng di klinik kopi Jogja baru. Ya, for your information guys, sebelum Stoa buka itu Bapak ini berkelana dulu dia. Kurang lebih setahun dia nggak pulang ke Lombok ya. Muter-muter terus. Saya masih di Jogja ndak. Pas dia ke Jogja, saya sudah di Lombok. Namanya hidup guys. Jadi ternyata saya waktu itu nggak tahu apa yang sedang dilakukan gitu. Tapi setelah Stoa buka, oh ternyata dia berkelana mencari kopi. Bagaimana cara membuat kopi yang maksimal sehingga sekarang dapatlah formulanya ya gitu ya. Memang butuh perjalanan menuju itu ya. Butuh banyak bosen. Kamu kalau nggak bosen tuh ini out of topic sih, tapi ada satu research yang bilang gini, kalau misalnya kamu punya hobi dan kemudian kamu jago di hobi kamu, sampai jagonya tuh jago banget, kayak misalnya kalau kamu main Mobile Legend terus itu sampai IMO misalnya Immortal, kamu bisa belajar hal yang lain itu lebih cepat. Karena untuk bisa sampai misalnya IMO itu kita butuh untuk ngalahin rasa bosen yang luar biasa. Betul. Bayangin kita low streak nih, 7 kali low streak. Sebenarnya kita pengen IMO. Kalau misalnya kita nggak ngalahin rasa bosen, muak itu, aduh nggak suka, benci itu, kita nggak akan bisa IMO. Gitu. Kecuali kamu ngejoki ya. Bito, iya. joki Bito. Sama kayak kamu main Football Manager. Football Manager tuh bosenin. Tapi untuk bisa sampai level yang kamu jago banget, kamu mesti benar-benar ngalahin bosen, Ya. nggak suka, enak, Betul. baru bisa jago gitu. Betul, Jadi betul. tidak ada kunci untuk bisa jago selain ngalahin itu rasa bosen. Nah, ketika akhirnya kamu bisa jago banget di hobi kamu sampai expert, untuk pindah fields itu lebih gampang. Ada researchnya, aku lupa. Tapi ada researchnya gitu. Itu jadi kalau misalnya teman-teman lihat di Barista Stoa, teman-teman yang jago banget dan cepat belajar itu adalah teman-teman yang punya hobi dan dia jago Oke. di hobinya gitu loh. Misalnya ada salah satu karyawan yang dia tuh top player ini Odet. Serius, dia top player Odet gitu. Dan dia diajarin sesuatu yang baru tuh cepet gitu loh. Karena dia emang, bayangin Odet men. Odet. Top player Odet. Odet kan gitu-gitu dong ya, muter. Keluhnya mang ya. YTTA. Out of topic tapi panjang. YTTA. Oke, berarti ya ini bisa disebut berarti Stoa itu salah satu kebahagiaan yang Ojan dapat di 25 ya berarti ya. Starting point yang probably bisa bikin, sebenarnya kalau bikin bahagia mungkin enggak. Ya. Karena Stoa itu sendiri dibangun dari konsep tentang sakinah, in case you know. Jadi sakinah itu adalah sebuah kondisi di mana kamu tuh punya batasan terhadap emosi yang kamu rasain. Misalnya gini, kalau kamu seneng, kamu tahu nggak, kamu tahu bahwa kamu seneng, tapi ya udah kamu nggak ngelewatin batas itu untuk terlalu seneng gitu loh. Nah, ketika kamu sedih, kamu tahu bahwa kamu sedih dan tidak ngelewatin batas itu untuk terlalu sedih. Ketika kamu marah, kamu nggak ngelewatin batas itu juga gitu loh. Jadi secara konseptual Stoa tuh dibangun kayak gitu sebenarnya, walaupun pada penerapannya saya kadang marah-marah ya. Tapi walaupun sekarang udah enggak. Mana barista Stoa deh? Komen. Tidak boleh berisik. Oke. Menarik emang, apalagi kita bahas Stoa sampai habis ya. Jangan. Bakal jadi cerita yang panjang. Ojan, apakah Ojan percaya tentang quarter life crisis itu? Kayaknya bukan quarter life crisis, karena bisa aja kita ngalamin sekali life crisisnya, bisa aja 2 kali, ada yang 3 kali. Jadi menurutku cuma terminologi aja. Jadi kayak terminologi di mana kita merasa kayak, aduh terombang-ambing nih, bingung. Oke. Kayak ada yang ngerasa ketinggalan, ada yang ngerasa stuck di situ aja, ada yang ngerasa kayaknya hidupku berakhir nih di umur 25, sisanya melanjutkan hidup aja nih kayak gitu. Jadi bisa aja fase itu muncul beberapa kali, bisa aja cuman sekali, bisa terjadi di umur 25,
bisa terjadi di lebih cepat, bisa terjadi bahkan di umur 30, kita nggak tahu. Oke. Gitu teman-teman. Tapi memang banyak hal yang banyak orang yang nganggap kayak kayak mereka tuh mulai takut nih kapan nih aku dapat quarter life crisis segala macam. Itu menurut Ojan tuh gimana sih cara ngadepinnya? Buset, ada orang yang menunggu life crisis ya. Enggak, bukan menunggu sih, takut akan terjadi hal itu karena kan mungkin banyak yang orang yang menganggap ya mungkin aja ya. Ya itu masa-masanya katanya orang yang kita mulai hilang di sana gitu, tujuan hidup gimana, terus hal-hal yang mengerikan mungkin akan kita jumpai di sana katanya gitu. Menurut Ojan itu gimana kira-kira untuk menghadapi ketakutan-ketakutan anak zaman sekarang gitu? Jangan khawatir, kamu pasti ngalamin. Dan balik lagi ke topik yang tadi, Iya. belajar aja. Ya udah. Berarti jangan terlalu khawatir dong dengan apapun ya. Bukan jangan terlalu khawatir, maksudnya kita mau khawatir dan tidak khawatir itu tuh tetap terjadi. Jadi ya Oke. udah. Stay alive lah ya berarti ya. Iya, boleh boleh setengah lah. Tapi intinya gitu. Jadi kayak mau ditakutin atau enggak, Hmm, hal itu tuh pasti terjadi hmm, masalahnya. Jadi kayak misalnya gini. eh, ada orang yang pernah bilang, kamu jangan marah gitu. hmm. Menurutku kurang tepat. Oke. Kamu jangan sedih. Menurutku Oke. kurang tepat. Yang benar adalah, ya kamu boleh marah, tapi respon terhadap marahnya yang jangan. Misalnya Hmm, gini, kamu marah, terus tiba-tiba kamu mukul temenmu. Padahal hmm. temenmu nggak salah apa-apa gitu. Oke, oke, oke. Misalnya kamu lagi mabar, kemudian Oke. kamu kesel gitu, dark system. Hmm. Kamu ketemu dark system, ya udah kamu marahin temenmu, kamu banting pintu gitu. Yang salah tuh itu menurutku. Oke, oke. Atau misalnya kamu lagi sedih, misalnya gebetanmu kayak diambil Oke. orang misalnya. Terus kamu sedih, gara-gara kamu sedih akhirnya kamu melakukan hal-hal tidak terpuji misalnya. Oke. Misalnya mengatai presiden misalnya. Jadi bukan sedihnya yang Hmm. dilarang, Oke. tapi respon terhadap sedihnya itu Oke, gitu loh. oke. Jadi Kayaknya semua orang tuh boleh sedih, boleh marah, termasuk hmm, khawatir tuh. Ya khawatir tuh boleh, tapi respon terhadap khawatir tuh yang enggak. oke. Misalnya gara-gara khawatir nih aku kena life crisis gitu. Kemudian yang dia lakukan adalah, ya udah aku akan berusaha atau belajar terus sampai stres. Kayaknya enggak. Hmm. Kita tuh selalu butuh jeda. Kayak misal kamu nggak bisa bentuk. Aku sekarang lagi nge-gym by the way. Jadi kamu nggak bisa ngebentuk ototmu kalau kamu tuh nggak resting. Hmm. Kamu tuh butuh istirahat Yes. untuk ngebentuk. Sama kayak belajar. Jadi by the way, aku tidak pernah tidak ini sombong sih. Ini tips belajar. Aku tidak pernah tidak lulus tes tulis masuk PTN by the way. Hmm. Win rate-ku tuh 100%. Nice. Jadi apakah aku belajar sepanjang waktu? Enggak. Justru yang penting itu adalah tahu kapan kamu jeda. Tahu kapan kamu tidak belajar dan having fun with your life. Yes. Gitu. Ya, ngomong-ngomong soal tadi juga Bapak ini ternyata banyak sekali membina adik-adik kita yang mau masuk kuliah ya. Oh, commute. Itu sisi lainnya aja ada. Sisi lainnya aja ada. Itu berarti kayak challenge aja ya kayak gitu ya. Lebih ke iseng sih. Jadi Nah. nggak tahu kenapa ya. Saya merasa terchallenge. Misalnya beberapa siswaku tuh bukan best students di Oke. masanya. Gitu. Jadi kayak kemarin tuh ada yang wisuda juga. Baru wisuda di studentsku. Jadi siswiku yang kemarin wisuda itu dulunya adalah dia tuh anak IPS Hmm, gitu. Kemudian dia pengen masuk IPA. oke. Jadi selama 2 tahun aku ngajarin dia matematika IPA. Terus ketika dia protes, kok aku belajar trigonometri gitu. Hmm, Bodoh amat gitu loh. Jadi eh, challenge-nya adalah gimana caranya melewati batas-batas yang kayaknya aduh ini impossible deh dilakuin gitu loh. Ya tadi oke. ngelewatin batas bosen dan mengeluh. Biarin aja dia ngeluh selama dia tetap ngerjain soal misalnya. Selama Ya, dia ya. tetap ngedrill gitu loh. Gitu sih. Ya. Kalau Unik misalnya ya, kamu guys. terlalu pintar, aku tidak tertarik. Kenapa? Kenapa? Ngapain dia bisa daftar bimbel gajah? Karena biasanya kalau siswa-siswa pintar tuh lebih diperhatikan sama guru di sekolah. Alright, Sementara kalau alright. misalnya siswa-siswa katakanlah pinternya menengah tuh kayak syukur ya kalau mukanya kelihatan di kelas gitu loh. Jadi kayak Oke. ya setengah dianggap setengah enggak. Jadi aku lebih tertarik sama begitu teman-teman.
Oke, menarik memang. Ini pemikirannya kayak gini nih ya kita sama sebenarnya. Of course. Nggak suka hal yang mainstream guys. Lawan terus, Menyusahin diri ini lah. lawan terus. Oke, ngomong-ngomong soalnya tadi berarti kembali lagi kuartir. Jadi aku mikir tadi quarter life crisis buat orang-orang yang takut padahal belum kejadian itu kayaknya kayak ngundang quarter life crisis itu lagi ya. Padahal lebih cepat jadi sini Iya. dimajuin jadinya gitu ya. Lebih baik jangan biarin aja gitu. Mungkin somehow sometime nanti kita akan menemukannya, tinggal kita bagaimana cara meresponnya ya gitu. Mungkin itu yang perlu kita persiapkan kan, bagaimana cara merespon hal itu. Tapi itu normal by the way. Jadi kenapa aku bilang normal? In case kalian tahu ada peneliti Yahudi Israel namanya Yuval Noah Harari. Jangan dilihat dia Yahudi. Ya. Ya dilihat dia Saya Israel. juga di FM sukanya Solomon dari Israel. Jadi ada peneliti antropologi namanya Yuval Noah Harari. Jadi Harari itu bilang, kenapa sih orang-orang zaman sekarang banyak yang overthinking? Kenapa banyak orang mengalami yang namanya quarter life crisis? Jadi by nature ancestor kita dulu tuh yang bikin mereka survive sampai detik ini tuh adalah awareness mereka terhadap keselamatan atau survivalnya untuk tidak punah Oke. gitu loh. Masalahnya adalah zaman dulu ancaman bertahan hidup tuh nyata. Oh, Misalnya gini, kalau dulu kalau misalnya kita nggak makan kita mati yes, gitu loh. Nah kalau kita nggak pergi berburu kita nggak bisa makan, betul. ya nggak? Nah kalau misalnya kita tidak pergi mengambil air dari danau dari awan kita nggak bisa minum gitu loh. Nah akhirnya si ancaman survivalnya sekitar itu aja. Gimana misalnya menjinakkan hewan biar bisa kemudian diternak segala macam. Nah lama kelamaan hidup kita tuh makin gampang. Oke. Untuk survive itu udah bukan ancaman dalam bentuk misalnya kita mau makan nih sekarang, kita lapar, ya udah pesen online, Oke. drivernya datang kita tinggal makan. Yes. Atau enggak sesederhana ada di kulkas misalnya ada mie instan segala macam, kita tinggal masak selesai. Kita mau minum ambil dispenser, maksudnya ambil di dispenser selesai. Jadi masalahnya adalah insting bertahan hidup kita tuh nggak hilang, Oke. dia tetap di sana, Yes. di dalam diri kita gitu loh. Jadi akhirnya diri kita tuh bikin ancaman-ancaman yang belum ada. Ya. Karena emang aduh kok nggak ada ancaman, jangan-jangan aku yang tidak lihat, jangan-jangan aku yang tidak aware gitu loh. Akhirnya dia mencari-cari nih sekitar dia apa aja yang kayaknya akan mengancam keberlangsungan hidup dia gitu loh. Mulai dari yang kecil-kecil, waduh aku nggak punya uang nih gitu loh. Nah ditarik lagi, dia nggak punya uang gara-gara ternyata aku tidak bekerja. Atau enggak walaupun dia udah bekerja, ancamannya adalah kayak jangan-jangan kerjaanku tidak cukup oke gitu loh. Nah jadi si ancaman survivalnya dalam bentuk-bentuk yang belum terjadi. Oke. Kenapa? Karena kebutuhan basicsnya itu udah terpenuhi. Makan tinggal makan, minum tinggal ngambil gitu loh. Bahkan ketika hujan, ya ini kita bicara yang umum ya. Kita nggak bicara khusus. Jadi misalnya ketika hujan di rumah tuh udah ada atap. Yap. Misalnya kedinginan udah ada selimut gitu loh. Jadi hampir semua basic needs kita tuh udah terpenuhi. Masalahnya adalah insting survival kita tetap nyala. Gitu. Akhirnya dibuatlah ancaman-ancaman seolah kita tuh terancam. Oke. Begitu. Berarti ini termasuk ancaman juga ya. Seolah-olah tuh ada ancaman. Oke. Jadi emang sesuatu yang natural akan terjadi. Jadi Ya. makin gampang hidup kita akan makin overthinking lah kita. Ya. Kalau ngelihat teorinya Harari gitu loh. Oke, adik-adik yang bilang aku gak bisa hidup tanpamu, bullshit. Enggak men. Bullshit itu ya. Patah hatilah berkali-kali. Bullshit itu ya. Oh kecil. Santai aja gitu ya. Santai aja, hadapin aja gitu. Ini spoiler ya, nanti pertama kamu akan patah hati karena misalnya kamu doi kamu tuh lebih sibuk ujian masuk perguruan tinggi. Nanti kamu akan putus misalnya gara-gara KKN. Pisah tempat KKN gitu. Atau enggak nanti kamu pisah beda weton. Nanti kamu pisah tidak ada restu orang tua. Banyak pilihannya selalu. Bisa dicobain semuanya. Satu-satu selalu aja. Ya adik-adik tolong didengarkannya adik-adik. Adik-adik Chill ya, adik-adik. Chill. Dalam waktu dekat ya.
Hidup tidak akan baik-baik saja. Semua orang akan patah hati pada waktunya. Jadi selalu Tapi tidak apa-apa ya, ada Bernadia. Tidak apa-apa, sakit hati yang penting bisa makan. itu normal. Oke, menarik ini, semakin panjang nanti muter-muter kita Ojan. Betul, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin terakhir juga sih. Kira-kira Ojan, apa kalau misalnya dikasih kesempatan buat kembali ke 25, apa yang akan Ojan lakukan? Sekalipun ini kalimatku ya, ini agak puitis, sorry. Sekalipun aku hidup di itu 3 dunia berbeda di waktu yang sama 25 tahun gitu, aku tetap akan memilih apa yang sudah aku pilih sekarang. Aku tetap akan memilih jatuh cinta dengan orang yang pada akhirnya membuat aku patah hati. Aku tetap akan memilih apapun yang emang pernah bikin aku bahagia gitu loh. Nggak ada hal yang akan aku rubah. Karena tanpa hal-hal itu tuh aku nggak bisa jadi kayak sekarang gitu loh. Tanpa patah hati itu, tanpa gagal-gagal itu, perhaps nggak bisa di kondisi yang sekarang gitu. Jadi nggak ada what if kalau aku. Oke, terima kasih. Semoga episode kali ini bermanfaat. Saya Fian dan Rozian Hidayat. Pak Dokter E-nya 3. Dadah, terima kasih. Nggak ada closingnya nih. Dadah. Dadah.